Bismillahirrahmanirrahim. Yustahabbu lil muallim ay yakuna harisan ala ta'limihim. Maka disunahkan, dianjurkan bagi seorang guru untuk harisan ala ta'limihim, bersemangat ketika mengajar. Yustahabbu lil muallim ay yakuna harisan ala ta'limihim mu'thiran dzalika ala masalihi nafsi ad-dunyawiyah allati laysat bidaruriyah. Dianjurkan bagi seorang guru untuk fokus, semangat, energi ketika mengajar, melebihi, mendahului atas kebaikan dirinya yang bersifat duniawiyah, yang itu sifatnya tidak darurat, tidak emergensi, tidak mendesak. Jadi kalau kebutuhan duniawiyah itu emergensi, misalnya mencari nafkah, maka bisa nggak ngajar begitu. Tapi kalau urusan-urusan lain yang tidak bersifat darurat, maka mengajar lebih diutamakan mengajar. Jadi harus semangat untuk mengajar melebihi daripada mencari urusan duniawiyah, yang itu baik kepada sang guru, dengan takaran urusan duniawiyah yang dimaksud itu dalam keadaan tidak darurat, tidak betul-betul dibutuhkan begitu. Wala yamtani'u, dan juga seorang guru itu tidak boleh min ta'limi ahadin, tidak boleh enggan untuk mengajar muridnya, ya, likaunihi, karena adanya sang guru, ya, ghairu sahihin niyah, punya niat kurang bagus. Jadi tidak boleh seorang guru itu enggan mengajar siswanya dengan alasan yang tidak dibenarkan, nggak boleh. Apalagi niatnya memang kurang bagus, nggak boleh itu. Wa ayyufarigha qalbahu fi hali julusi li iqra'ihim minal asbabi syaghilah kulliha wa hiya katsiratun ma'rufah. Seorang guru itu harus mengosongkan hatinya ketika ia duduk untuk mengajari. Di iqra'ihim itu membacakannya atau mengajari, lebih pasnya siswanya. Mengosongkan dari apa? Min asbabis syaghilah kuliah, dari hal-hal yang menyibukkan hatinya. Wa hiya katsiratun ma'rufatun, dan itu katsiratun banyak, ma'rufatun kebaikannya, ya. Jadi ketika ngajar, pikiran dan hati seorang guru itu harus plong dari hal-hal lain. Jadi fokus ngajar, fokus memikirkan materi yang diajarkan. Tidak boleh memikirkan hal-hal lain di luar areal materi yang diajarkan, itu nggak boleh. Itu manfaatnya luar biasa kepada sang guru. Setidaknya guru itu energik ketika mengajar dan terlihat betul-betul betul-betul menikmati apa yang diajarkan. Wa yakun harisan ala tafhim, dan semangat sang guru itu untuk memahamkan murid-muridnya, semangat. Wa yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliku bihi, dan memberikan materi pengajaran kepada setiap insan, manusia yang menjadi muridnya itu, ma yaliku bihi. Ini catatan penting, apa yang pantas, apa yang sesuai, apa yang kompatibel, apa yang layak diberikan kepada siswanya itu. Contoh, fala yuksiru ala man la yahtamilul iktsar. Jangan memperbanyak materi, jangan memperbanyak ngasih materi, mengajarkan pengetahuan kepada siswa yang tidak mampu menerima sekian banyak ilmu pengetahuan. Nggak boleh, harus mengukur. Wala yaksiru lima yahtamilu ziyadah, dan jangan menyederhanakan atau mempersedikit pengajaran kepada siswa yang mampu untuk menampung sekian banyak ilmu pengetahuan. Jadi ada siswa yang otaknya mungkin sekian persen, atau otaknya tidak mampu menampung 10 materi pengajaran, nggak usah dikasih 10, dikasih 2 saja. Ada siswa yang tidak bisa fokus selama 1 jam, ya ajari saja 20 menit begitu. Ada siswa yang fokusnya bisa 1 jam, ya jangan diajari 2 menit, 10 menit. Apalagi siswanya itu mampu menampung sekaligus 10 materi pengajaran sehari, jangan dikasih pengajaran 2 materi. Jadi harus tahu guru tentang kemampuan siswa di dalam menampung materi pembelajaran yang diajarkan oleh sang guru.
wa ya'khuduhum bi'adati mahfudatihim, dan memerintahkan sang murid itu untuk mengulang hafalannya. Wa yusni ala man zaharat najabatuhu ma lam yakhsha alai fitnatan bi'ijabi aw ghairihi. Dan guru itu layak untuk memuji siswanya yang nampak kecerdasannya, ya. Jadi kalau ada siswa yang cerdas, yang pintar, yang hebat, luar biasa hafalannya, itu guru itu dianjurkan untuk memuji dengan syarat malam yakhsha alai fitnatan, dengan syarat siswa itu kira-kira ketika dipuji tidak merespon atau tidak tumbuh di hatinya satu fitnah, satu cobaan, satu hal yang buruk. Misalnya apa? Bi'ijabi aw ghairihi, merasa ujub, bangga terhadap dirinya, takabur, ya, merasa sombong, ya. Sekiranya nanti kalau dipuji siswa itu akan sombong atau ujub, ya guru sebaiknya tidak usah memuji kehebatannya atau kecerdasannya. Tapi kalau kemudian dipuji, diyakini itu akan memotivasi sang siswa untuk semakin rajin belajar tanpa akan menimbulkan fitnah atau efek samping di hatinya, ya sebaiknya dipuji. Jadi guru itu harus betul-betul cerdas melihat kondisi sang siswa. Wa man qassara annafahu ta'nifan latifan, bukan latifan, latifan, fi ma lam yakhsa alaihi tanfiruhu. Jika ada siswa qassara yang pendek perhatiannya, kurang perhatian, maka guru itu annafahu ta'nifan latifan, boleh menegurnya dengan teguran yang halus, yang sekiranya lam yakhsha alaihi tanfiruhu, tidak khawatir kalau ditegur kemudian siswa itu kabur. Artinya kabur kemudian semakin melempem semangat belajarnya, semakin tidak masuk sekolah, sering absen. Jadi kalau ditegur kemudian siswa itu makin tidak rajin, ya kita lihat dulu seperti apa teguran yang pas buat siswa yang kurang perhatian itu. Ini takarannya harus betul, kayak dokter ngasih dosis resep, dosis obat kepada pasiennya. Kalau kelebihan bisa fatal, kalau kurang penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Jadi al-ustadz al-muallim kat-tabib, guru ustadz itu seperti dokter, harus betul resepnya, harus sesuai dosisnya dengan penyakit yang dimiliki oleh pasiennya yang bernama murid itu. Wala yasudu ahadan minhu li bara'atin tadhuru minhu, dan guru itu tidak boleh iri kepada siswanya li bara'atin tadhuru minhu, karena kecerdasan yang nampak dari diri siswa itu. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Kan ada siswa yang cerdasnya luar biasa, pinternya luar biasa, bahkan sampai kemampuannya menyaingi sang guru. Jadi kalau guru itu kemudian merasa iri karena punya siswa seperti itu guru yang enggak benar, itu enggak boleh. Wala yastaksiru fihi ma an'amallahu bihi alaihi, dan juga jangan kemudian guru itu merasa bangga, merasa sombong, ya. Istaksir, merasa banyak ilmunya atas apa yang Allah telah berikan nikmat kepada sang guru berupa ilmu pengetahuan. Jangan merasa bahwa dirinya itu sudah full ilmunya, sementara siswanya itu tidak ada apa-apanya. Nggak boleh itu. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim, karena merasa dengki kepada orang lain itu merupakan satu keharaman yang sangat haram. Fakaifa lil muta'allimi alladhi huwa bi manzilatil walad wa ya'udu min fadilati ila muallimihi fil akhirah. Lalu bagaimana kalau kemudian ada guru yang iri kepada al-muta'allim, kepada muridnya? Ini kan kepada orang lain saja itu haramnya sudah luar biasa, apalagi kepada muridnya sendiri yang ia posisinya bi manzilatil walad, yang posisinya itu sama dengan anaknya sendiri. Wa ya'udu min fadilati ilal mu'allim fil akhirah, yang kelak ia akan datang dengan keutamaan ilmu yang dia miliki kepada gurunya di akhirat. As-sawabil jazil wa fid dunya
as-sawabul jazilu wa fid dunya as-sana'ul jamil wallahul muwaffiq. Yang di akhirat kelak, karena ilmu sang murid yang diajarkan sang guru justru akan memberikan pahala yang luar biasa kepada sang guru. Di dunia, karena punya murid yang luar biasa alim, sang guru akan mendapatkan pujian, as-sana'ul jamil. Lalu bagaimana kalau ada guru yang iri kepada muridnya yang cerdas luar biasa pintar karena pengajarannya, padahal kelak pada hari kiamat justru siswa yang pintar, yang cerdas karena diajarkan oleh sang guru akan datang memberikan pahala yang luar biasa kepada sang guru. Dan di dunia, sang guru juga akan mendapatkan pujian dari manusia karena sudah sukses mengajari muridnya sehingga menjadi siswa yang pintar. Bagaimana bisa guru dengki iri kepada siswanya yang demikian? Ini kan nggak masuk akal.